Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang solusi dari tugas analisa dinamik. Saya mengingatkan kembali bahwa jika kita bilang masalah slider crank, dan kita udah dapatkan, ketahui ya ini poligon kecepatannya, poligon percepatan. Sementara poligon percepatannya diperoleh dari persamaan yang ini. Saya ingatkan lagi bahwa waktu itu saya buat satu kotak ini adalah 1 cm. Nah, ketika saya nyatakan garis ini sampai sini adalah 7,5 cm, itu berarti skala jaraknya adalah 7,5 dibagi ada 3 kotakannya, jadi dibagi 3 cm. Jadi skalanya adalah 2,5 cm. Makanya diperlihatkan di sini K-nya yaitu skala jarak 7,5 cm dibagi 3 itu sama 2,5 cm per cm. Hal yang sama dilakukan untuk skala kecepatan 6 meter per second dibagi 3 cm, sehingga hasilnya adalah 6 bagi 3 2 meter per second per cm. Hal yang sama terjadi pada percepatan untuk 3 kotak 1170 meter per second kuadrat, sehingga kalau kita hitung KA misalnya 1170 per 3 390 meter per second kuadrat per cm. Sementara ini adalah AA, itu adalah percepatan ketik A yang sudah kita hitung kemarin sebetulnya, yaitu yang 4441,5 meter per second. Dan kalau menggunakan skala yang tadi ini bagi ini hasilnya adalah 11,4 cm. Itu adalah jarak dari sini, dari OA ke A kecil ini namanya AA, hanya ini 11,4 cm. Oke, jadi kita baca ya bahwa ini persamaannya AB sama dengan AA normal ditambah AA tangensial tambah AB normal tambah AB tangensial. Ya, ini udah digambarkan dengan menggunakan skala yang ini. Setelah itu harusnya gambar ini, tapi karena 0 ya nggak usah digambar. Setelah itu di sini gambar apa lagi? Yang ABA normalnya 195 meter per second. Kemudian bagi skala yang kita pakai tadi 390, dapatnya 0,5 cm, itu ini ya, kan dari B menuju A, dari B menuju A pemilihan sama. Setelah itu kita harus menggambar AB tangensial, tapi nggak tahu besarnya berapa. Buat garis aja dulu, AB tangensial kan tegak lurus AB kan. Nah, kita berarti sudah mengerjakan semua yang di ruas kanan, yaitu AA normal, AA tangensial, ABA normal, dan ABA tangensial di ini, dan ini. Tapi kita belum bisa nutup. Gimana supaya bisa menutup kurva ini, poligon ini? Kita masih ada ruas kiri, yaitu ada AB. AB itu benangnya horizontal. Saya gambar di OA garis horizontal, saya berpotongan di sini titik B kecil ini. Kesimpulannya adalah AB tangensial panjangnya dari sini sampai sini, dan AB dari sini sampai sini. Ya, sekalian saya koreksi di sini adalah meter per second kuadrat, sebelumnya ada kuadratnya. Seperti itu. Nah, ABA tangensial itu masih tanda tanya besarnya berapa. AB masih tanda tanya juga, walaupun panjangnya udah diketahui. Nah, untuk mengetahui besar aslinya ya kita ukur aja. Pertama kita ukur ABA tangensial ini berapa panjangnya, kemudian kalikan skala. Demikian juga dengan ini, panjangnya berapa AB, dari A ke B berarti AB ya, panjangnya berapa kalikan skala. Nah, itu diperlihatkan di slide ini. Kalau ABA normal udah ya sebelumnya ya. Kalau ABA tangensial itu diukur 10 cm kali skala percepatan itu 390 meter per second kuadrat per cm. Hasilnya adalah 3900 meter per second kuadrat, dan AB adalah 3,8 cm kali 390 juga dapat 1482 meter per second kuadrat.
Nah, gambar ini menunjukkan besarnya ABA tangensial. Seperti Anda lihat di sini 7, 0, jadi 7 cm tambah 3 di 10 cm kan ya. Kemudian AB itu adalah dari sini sampai sini 3,8 cm. Untuk menjelaskan ukurannya ini barusan 10 dan 3,8. Nah, sekarang Anda ingat bahwa normal dan tangensial itu saling tegak lurus, sehingga saya bisa mendapatkan ABA nya saja, bukan ABA normal, bukan ABA tangensial, tapi ABA nya saja pakai Pitagoras. Pakai rumus ini hasilnya adalah 3905 meter per second kuadrat. Kemudian dari besaran ini, dari besaran ABA tangensial bisa diperoleh percepatan sudut. Rumusnya adalah ABA tangensial bagi AB, hasilnya adalah 13.929 radian per second kuadrat CCW ya, counterclockwise. Kenapa counterclockwise? Karena lihat ABA tangensial arahnya dari sini ke sana kan. Bayangkan ada di B ke arah sana. Dilihat dari A, maka ini gerakannya CCW ya. Nah, kemudian gambarannya bisa dilihat di gambar ini. Jadi ABA normal tambah ABA tangensial jadilah ABA yang siang yang biru muda ya. Oke, saya kira itu. Kemudian kita ke slide berikutnya. Oh ya, percepatan tadi bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah percepatan AG2, AG3, dan AG4. Nah, untuk mendapatkan percepatan tersebut maka kita harus menggunakan perbandingannya. Ini saya mungkin kalau bacanya agak pusing. Kita lihat dulu aja gambarnya. Misalkan G2 di sini, berarti OA ke G2 itu kalau dibandingin dengan OA ke A yang ini, jadi sekali panjang ini dibandingkan panjang ini akan sama dengan panjang ini bagi panjang ini gitu. Itu yang disebut dengan OA G2 per OA A sama dengan O2 G2 per O2A. Yang mau kita cari adalah OA G2. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita masukkan angka-angkanya dapatnya 7,6 cm. Nah, 7,6 cm itu apa? 7,6 cm itu adalah jarak dari OA ini ke G2 ini. Nah, ini gak bisa kasih pekerjaan, pemotongannya adalah titik G2 nya gitu ya. Jadi kita jadi tahu lokasi G2 itu kecil 2 itu, maka luas dari sini sampai sini itu namanya adalah AG2 gitu ya. Nah, jadi berapa besar AG2 tinggal diukur, atau ini kan angka ini sudah diketahui ya, yaitu yang ini 7,6 kalikan skala yang ini 390, yaitu sekali lagi dari OA ke G kecil 2 itu namanya AG2. Nah, tapi untuk yang AG3 tidak seperti itu. Kita menggunakan persamaan yang bawah yang ini, yang kita peroleh adalah lokasi titik G3 di garis yang biru muda itu. Jadi kita mendapatkan ini. Nah, tapi AG3 itu bukan dari sini sampai sini. AG3 itu dari OA ke G3 ini. Jadi selalu diukurnya dari OA ya. Ukur aja berapa, kalikan skalanya, sehingga kita mendapatkan AG2 dapat, AG3 dapat gitu ya. Dan yang terakhir adalah AG4. AG4 itu sama dengan AB. Kenapa? Karena di soalnya pun si titik ini, titik B ini sama dengan G4 gitu. Maka di sini selain titik B, selain titik G4 juga, dari OA ke sini berarti adalah AG4 gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan, yaitu percepatan titik beratnya, yaitu AG2, AG3, dan AG4. Itu yang akan kita konversikan untuk mendapatkan gaya. Nah, di slide ini sudah diperlihatkan gambar yang hitam ini ya. Jadi yang hitam ini dari sini sampai sini adalah AG2, dari sini sampai sini adalah AG3 menuju titik G kecil 3 ya. Dan dari sini sampai sini adalah AG4. Nah, besarnya udah kita peroleh. Kemudian bagaimana cara mendapatkan gayanya, besar gayanya? Pakai rumus umum. Rumus umumnya adalah F
sama dengan Y per G kali AG. Nah kalau kita mau cari F2 maka pakai rumus W2 dibagi G kali AG2. AG2 barusan kita peroleh, G itu adalah besaran yang umum kan ya 9,81. W2 diketahui di soal 225 ya. Masukkan dapat 7546. Lakukan untuk yang gaya-gaya lainnya, ada F3 dan F4. Hasilnya adalah 11450 Newton dan 4532 Newton ya. Kemudian setelah itu juga kita akan mencari lokasinya di mana gitu ya. Kalau rumus umumnya adalah ini, H sama I alfa bagi F. Nah H2 sama I2 kali alfa 2 bagi F2. Nah hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kan di batang 2 itu dia gerakannya punya kecepatan saja, kecepatannya 0. Nah sementara di H3 itu ada angkanya. Kenapa? Karena kita tadi sudah mendapatkan nilai alfa 3 yang misalnya 13.928,6 meter per second kuadrat. Tinggal kalikan I3 nya yang diketahui di soal, kemudian dibagi F3 nya ini gitu ya, dapat hasilnya segini. Nanti kalau kita mau gambar dibagi skala ya, skala yang kita pakai kan untuk jarak 2,5 cm per cm, sehingga diperoleh 2,2 cm. Artinya apa? Jari-jari Anda membuat lingkaran pakai jangka itu 2,2 cm. Dan yang terakhir adalah H4 itu adalah 0. Kenapa? Karena alfa 4 nya 0, karena batang 4 itu gerakannya translasi murni, nggak ada rotasinya, jadi nggak mungkin ada alfa nya. Jadi efeknya ke rumus ini H4 nya 0. Nah sekarang kita lihat mana gambar gaya-gayanya dan lokasinya di mana. Ingat ya, H2 dan H4 0, itu artinya gayanya bekerjanya di titik beratnya. Tapi kalau H3 dia tidak 0, dia harus menyinggung lingkaran yang dibuat oleh H2 ini gitu ya. Biar kita lihat. Nah ini adalah F2. F2 itu apa? F2 itu adalah penyebab si batang 2 punya percepatan arahnya ke sini. Jadi kemiringan ini sama dengan kemiringan ini. Kalau F4 itu adalah horizontal ke kiri. Kenapa? Karena percepatan AG4 arahnya ke kiri juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, AG3. Jadi kalau F2 itu bukannya di titik G2, F4 bukannya di titik G4, tapi AG3 karena ada alfa 3 nya kita buat lingkaran, maka F3 nya tidak bekerja di G3 tapi menyinggung lingkaran. Nah lingkarannya yang tadi kita buat 2,2 cm itu ya. Nah jari-jarinya dibuat lingkaran kemudian digambarkan. Pertanyaannya kenapa digambar di sini? Karena harus menyinggung lingkaran. Kok menyinggungnya di sini? Kan bisa aja menyinggung sebelah sini. Karena ini kemiringannya harus diikuti. Kemiringan ini harus sama dengan kemiringan ini. Jadi kalau ini adalah ke kiri bawah, ini juga harus ke kiri bawah ya. Kemudian kenapa nggak di sebelah sini? Kan bisa aja kemiringannya sama dengan ini, tapi di sini di sebelah sini gitu ya, ke kiri bawah menyinggung kalau di daerah sini. Nah jawabannya adalah supaya efek F3 ini terhadap G3 ini efeknya adalah CCW. Kenapa? Karena tadi alfa 3 nya pun CCW. Jadi alfa 3 selain lebih besarnya juga arahnya tadi udah diketahui ya CCW. Hanya harus di sebelah kiri atas. Kalau digabungin sebelah sini, arahnya ke sini, maka efeknya adalah jadi cewek, tidak sesuai dengan alfa 3 ya. Oke, saya kira udah ingat lagi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa panjangnya beda-beda ini punya ini beda-beda. Karena saya sudah memasukkan skala baru, skala apa? Skala gaya. Ini tahu dari mana dan kenapa besarnya segini? Ya tinggal dibagi aja ya. 13.596 dibagi 3 cm itu berapa? Itu skala yang kita pakai. Berdasarkan apa? Berdasarkan besarnya ini. Kan di sini yang terbesar adalah F3 11.450 Newton. Kemudian yang terkecil ini adalah F4 4.532 Newton. Nah saya atur sedemikian rupa skalanya sehingga ini 1 cm dan ini pasti lebih dari 1 cm di ini ya. Itu yang saya gambarkan di gambar ini. Oke. Nah
gitu ya. Jadi sampai sini kita jadi tahu bahwa untuk bisa si batang 2 punya percepatan besar dan arah seperti ini, maka penyebabnya adalah F besar 2 ini. Di batang 3 punya percepatan ke arah sini, maka adalah si F3 yang ini. Dan untuk supaya si batang 4 dia punya percepatan dari sini ke sini, maka penyebabnya adalah F4 ini gitu ya. Ini semuanya adalah gaya-gaya penyebab percepatan. Kalau ada percepatan berarti itu adalah kasus dinamis. Nah, biasanya untuk menyelesaikan masalah dinamis juga dikerjakan dengan cara statis, tapi bisa menggunakan cara statis kalau di sistemnya kita ganti si gaya penyebab gerakan ini diganti dengan kebalikannya, yaitu gaya inersia. Makanya dari slide ini saya balik aja, perhatikan ya, F2, F3 dan F4 jadi, nah gitu ya, F kecil 2 bekerja di G2, F kecil 3 bekerja di tadi kebalikannya F4 ini ya. Besarnya sama, cuma arahnya beda 180 derajat aja. Nah, yang F kecil ini adalah gaya-gaya inersia, yaitu gaya yang melawan gaya penyebab gerakan tadi. Kalau kita sudah mengganti gaya F besar dan F kecil, berarti kita sudah bisa melakukan analisa statis untuk kasus dinamis. Di analisa dinamiknya dikerjakan dengan cara statis gitu ya. Makanya kita belajar menggunakan atau membuat gaya inersia. Nah, berarti sekarang kasus kita adalah begini aja, dimulainya dari sini, dari asalnya poligon percepatan, akhirnya kita melakukan F kecil ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya kita harus membuat analisis ini supaya kita melakukan berapa gaya-gayanya supaya setimbang, baik itu gaya ataupun torsi gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lihat? Ini adalah sebuah mekanisme dengan F kecil 2, F kecil 3, dan F kecil 4. Selesaikanlah supaya setimbang, gitu ceritanya. Nah, kalau udah begini kan kita tinggal melakukan analisis statis saja. Nah, kita juga perhatian yang serupa ini dulu di sebelum UTS. Coba kita lakukan lagi ya. Kita akan hilangkan ini supaya agak lebih luasa. Juga ini akan kita ekspor, kita pecah. Di mana pecahnya? Di sini ya. Saya pecah jadi seperti ini. Apa yang kita lihat? Oke, ada dua bagian, satu batang 2 saja, ada satunya lagi batang 3 dan batang 4 tetap menjadi satu. Sekarang kita lihat dulu, bahas dulu yang batang 2. Di batang 2 itu ada gaya F kecil 2, gaya inersia ya. Kemudian ini adalah akibat dilepasnya A ini dan A ini, maka ada aksi reaksi kan ya. Kita bayangkan aja ini sembarang dulu di gambarnya. Ini ada tidak tahu besar, tidak tahu arah, namanya F32, artinya gaya dari batang 3 terhadap batang 2 gitu. Nah, ini di O2 pun sama. Ini dilepas dari lantai sehingga ini ada gaya yang tidak diketahui baik besar maupun arah. Jadi ada berapa anu? Ini besar dan arah, ini besar dan arah. Jadi ada 4 anu ya. 4 yang tidak diketahui. Kalau di sini gimana? Ini kan tadi ada gaya inersia F3, ada F4 di sini. Nah, ini asalnya nggak ada nih, ya. Kemudian ini adalah aksi-aksi dengan ini. Dan yang terakhir karena batang 4 dia kontak dengan jalurnya, dengan jalannya dia pas ada F14 tegak lurus gitu ya. Jadi gimana? Di batang 3 dan 4 ini ada 4 buah gaya, yaitu F3 udah diketahui besar dan arah, F4 udah diketahui besar dan arah, F14 tahu arahnya saja tapi tidak tahu besarnya. Dan di sini gimana? Di sini tidak tahu besar, tidak tahu arah gitu ya. Nah, gimana ini menyelesaikannya? Berarti ada 3 anu kan ya, nggak bisa diselesaikan ya. Kita lihat dulu ya. Ini yang udah diketahui besar dan arah F3 dan F4 bisa kita resultankan. Jadi yang tadinya ada F3 itu bekerjanya di sini, saya bisa geser sepanjang garis aksinya, geser sampai mana? Sampai perpotongan dengan garis aksi yang si batang si F4 itu, F kecil 4 geser itu, yang si F4 pun sama digeser sehingga ketemu nih pangkalnya dua-duanya di sini. Nah, kalau udah bertemu gini kan kita tinggal menjumlahkan jajaran jenjang. F3 ini ditambah F4 ini hasilnya adalah diagonalnya yang ini kan. Jadi ini adalah F3 plus F4 gitu ya. Karena boleh membayangkan ini nggak ada, jadi adanya ini. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada, berarti gaya pada batang 3 dan 4 adalah berapa gaya? 1, 2, 3.
ada 3. Berapa yang tidak diketahui? Ini tidak diketahuinya 2 besar dan arah, ini besarnya tetap aja 3 ya, nanti tahu. Nah gimana? Nah jangan lupa benda dengan 3 gaya itu bisa setimbang kalau apa syaratnya? Syaratnya adalah kalau semua garis aksinya ketemu di satu titik. Jadi kita lihat aja nih, ini diperpanjang garis aksinya dan ini, sehingga Anda melihat apa? Perpotongan di sini kan. Maka supaya F23 ini bisa menyeimbangkan, garis aksinya harus melalui ini juga. Jadi kita tarik dari sini sampai sini. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah sekarang kita analisis ya. Seandainya ini tidak ada ya, berarti yang ada adalah F3, F4, F14, 23. Ini F3 tahu besar dan arah, ini tahu besar dan arah. Ini tidak tahu besar tapi arah udah tahu. Sekarang F23 pun yang asalnya tadinya tidak tahu besar, tidak tahu arah, sekarang arahnya jadi tahu. Kenapa? Karena tadi harus ngomongin aturan tadi, kalau benda dengan 3 gaya itu setimbang, maka semua garis aksinya harus ketemu di satu titik. Jadi sekarang arahnya jadi tahu. Ini kemiringan ini adalah untuk kemiringan si F23 ya. Nanti F32 akan sama aksi reaksi. Jadi kemiringan ini dan kemiringan ini sama. Tapi besarnya memang belum tahu. Oke, sekarang kita fokus ke yang ini, ke yang 2 ini. Nah, ini berarti yang tidak diketahui cuma 2 aja ya, yaitu besarnya F23 dan F14. Berarti kita bisa mengerjakan, menggambar secara grafis gitu ya. Apa yang kita gambar? Ini F3, ini saya gambar F3. Ini panahnya saya hilangkan ya karena jadi terlalu ramai. Panah ini nggak saya gambar, saya ruasnya aja yang saya gambar, panjangnya saya ikutin juga gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ini F3, ini F3, ditambah F4, tambah F4, berarti udah 2 ya, diketahui besar dan arah. Yang ini nggak usah ditambahkan karena ini itu adalah ini tambah ini kan ya. Jadi F3 plus F4 itu kalau digambar di sini berarti dari sini sampai sini. Tapi nggak saya gambar biar nggak terlalu ramai. Apa yang perlu digambarkan? F14. F14 kan belum tahu besarnya, nggak apa-apa, garis aksinya aja dulu. Saya gambar di ujung F4 garis. Satu lagi adalah kemiringan ini, digambar sini. Jadi ini sejajar dengan yang ini ya. Sehingga Anda melihat apa? Perpotongannya. Ini sama ini berpotongan. Jadi kita jadi tahu panjang dari sini sampai sini ke perpotongan ini adalah F14. Panahnya ke sini ya, ke bawah ya. Kan dibacanya gini, F3 tambah F4 tambah F14 tambah F23. Nah F23 nya bukan dari sini ke sini, bukan dari OF ke sini, tapi dari sini ke OF. Kenapa? Karena ada aturan yang harus dibilang itu harus menutup kurvanya supaya dia membentuk, supaya dia sistemnya setimbang. Jadi saya ulang sekali lagi, F3 tambah F4 tambah F14 tambah F23 yang arahnya ke kiri bawah ya. Nah jadi yang aslinya tidak diketahui, tinggal kita ukur aja, kalikan skala yang kita pakai ini kan ya. Ini juga sama, ukur kalikan skala yang kita pakai, sehingga saya bisa memperoleh ini gambar ini. Saya pindahin ke sini, saya kasih panah lagi, ini kebalikan aksi reaksi gitu ya. Sehingga kemudian F1 pun saya gambar sini. Ini lengkap sekarang ya, untuk yang sebelah kanan udah lengkap, diketahui besar dan arah. Yang ini belum selesai nih. Kenapa? Karena ini belum tahu besar dan arah ya. Coba kita akan cari tahu ya. Oke, kita teruskan. Anda melihat apa? Ada F kecil 2 di sini. Kenapa di sini? Karena asalnya di sini di G2. Ingat, gaya bisa digeser sepanjang garis aksinya, sama ketika kita menggambar yang ini kan digeser. Tujuannya apa? Supaya nanti ketemu nih pangkalnya dua-duanya. Kalau udah ketemu ya kita bisa jumlahkan secara jajaran jenjang. Maka kita akan memperoleh ini adalah resultannya. Resultan dari apa? F kecil 2 ditambah F32. F32 itu jangan lupa ya, kebalikan dari F23 ya. Besarnya sama. Nah karena sini udah tahu arahnya kemiringannya ke sana, ini garis aksi kemiringannya ya, kemiringan dari si resultannya, maka ini dan ini bisa dianggap tidak ada kan. Kalau tidak ada berarti di gaya ini cuma ada gaya ini. Siapa penyeimbangnya? Jadi di O2 ini harus ada gaya lain yang kemiringannya sama dengan ini sama ya, dengan resultannya. Tapi nanti ini gayanya harus kebalikan gitu ya, supaya seimbang. Coba kita lihat. Nah gaya ini diseimbangkan oleh gaya ini F12 ini. Jadi F12 itu tidak sama dengan F32 aja, tapi sama
2 gitu ya, di tempat 2. Apakah kalau saya mendapatkan F12 yang sama besar dengan F2 plus F32 itu sudah setimbang? Secara translasi iya, tapi secara notasi belum. Kenapa? Karena garis aksi yang ini tidak berimbit dengan garis aksi yang ini, ada jarak, sehingga memberikan efek pada batang 2 cewek gitu ya, cewek. Nah itulah yang harus diseimbangkan oleh torsi yang ada di batang 2. Jadi kalau memang mau setimbang sistemnya, di sini harus dikasih torsi lawannya, kebalikannya. Besarnya berapa? Tinggal dikalikan aja besar F12 ini dikalikan dengan jarak ini. Hati-hati, jarak ini jarak yang masih dalam skala. Jadi harus dikalikan dulu skala jaraknya, yaitu 2,5 cm ya. Coba kita lihat. Nah ini oh ya, ini tadi yang kita ulang lagi ya, F14 diukur 0,9 cm. F14 itu yang mana? Oke, ini F14 ini 14 gitu ya. Kemudian F23 diukur berapa, kalikan skalanya dan seterusnya. Ini tinggal baca sendiri aja ya. Dan yang terakhir tadi kopalnya itu adalah F12 kali D kali K. D itu adalah jaraknya yang 1,3 tadi, K itu adalah skala jaraknya 2,5 cm per cm. Dapatlah 64.802 Newton cm gitu ya. Kenapa satunya Newton cm? Karena memang dikalikannya dengan cm. Nah ini jangan lupa efeknya tadi cewek, jadi penyimbangnya pada batang 2 itu harus ada torsi lawannya sebesar sama dengan ini 64802, tapi arahnya cewek. Cuma di slide ini saya belum sempat gambarnya untuk cewek dan cewek, tapi dijelasin di sini aja gitu ya. Anda saya kira udah bisa memahami itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan jadi bahan untuk persiapan Anda di UTS 2 nanti. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.